Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jupiter. Dan firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-249, tanggal 5 September 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-7 dengan perikop doa di tanah pembuangan. Sebagai ayat inti adalah, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Mijar. Itulah firman Tuhan. Bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 23b sampai dengan 33. Petrus dan Cornelius. Bacaan malam diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Doa terima kasih. Sebagaimana biasanya, pedoman kita dalam bulan September diambil dari topik jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Itulah pedoman kita selama bulan September. Apabila kita mendengar firman Tuhan dan tidak menjalankannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Ini kata Yakobus, ya. Jadi apabila kita sudah mendengar, ya, memahami dan menjalankannya, jadilah pelaku firman Tuhan. Sebagai perikop pada hari ini, yaitu doa di tanah pembuangan. Ini adalah dari Mazmur Korah, ya, di mana mereka tertekan dan sangat merindukan kehadiran Tuhan, sehingga mereka berdoa dari tempat pembuangan, yaitu jelas kita ketahui bahwa pembuangan di Babilonia yang dilakukan oleh Raja Babel kepada bangsa Israel. Nah, apa makna dari doa di tanah pembuangan? Doa di tanah pembuangan terdapat dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah menggambarkan kerinduan, ya, jiwa akan Tuhan. Jadi adanya kerinduan daripada jiwa mereka akan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Jadi mereka sangat merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang mereka alami di pembuangan karena sangat tertekan. Dalam ayat ini penulis
yang memungkinkan mengalami penindasan dan penganiayaan. Jadi adanya di sana penganiayaan dan penindasan, dan mengungkapkan rasa haus dan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi dengan adanya penganiayaan, adanya penindasan, sehingga mereka merasa perasaan yang sangat mendalam dan haus untuk bertemu dengan Tuhan. Dicontohkan sebagaimana seperti rusa, ya, merindukan air. Seperti itulah kira-kira perasaan daripada mereka. Dalam ayat hari ini, yaitu Mazmur pasal 42 ayat yang ke-7, ya, ini mengekspresikan, ya, bahwa kerinduan yang mendalam ada pada pergumulan jiwa dalam pencarian kehadiran Tuhan. Jadi ada pergumulan, kemudian ada pencarian, ya, yang menginginkan kehadiran Tuhan pada mereka. Nah, dalam ayat ini terdapat gambaran tentang gelombang air yang menerpa. Jadi seperti gelombang air yang menerpa mereka, ya, melambangkan, ya, tantangan dan kesedihan yang dialami oleh pemazmur, ya, tetap dilambangkan dengan pengharapan dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan, jadi gelombang air yang menerpa itu melambangkan tantangan dan kesedihan yang dialami, ya, oleh mereka, ya. Namun tetap diimbangi dengan adanya harapan kepada Tuhan. Jadi walaupun mereka mengalami kesulitan, ya, dan tantangan, tapi di balik semua itu mereka tetap berharap bahwa Tuhan akan melindungi. Ini dalam diri saya, katanya dalam pasal 42 ayat 7, dalam diri saya gelora jiwa saya berkata, di mana Allahku? Jadi mereka menyatakan dalam dirinya sendiri, di mana Allahku? Itulah merupakan ungkapan daripada pemazmur tersebut. Nah, kemudian dengan ayat ini, ya, mencerminkan kerinduan yang mendalam terhadap kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Jadi kerinduan yang mendalam kehadiran Tuhan di tengah-tengah kerinduan mereka di taraf pembuangan tersebut. Ini benar-benar memang mereka serius, ya, menghadapi kesulitan dan penindasan, tantangan yang dialami. Nah, kemudian penulis pemazmur ini menggambarkan jiwa yang bergumul dengan pertarungan yang dalam, ya, untuk mencari kepastian, ya, dan penghiburan di dalam Tuhan. Jadi adanya pertarungan yang dalam untuk mencari kepastian dan penghiburan. Artinya
adanya kepastian hidup dan juga penghiburan pada mereka untuk tetap supaya Tuhan memberikan hal tersebut. Dan hal ini yang seringkali sulit ditemukan, ya. Ketika mengalami masa-masa yang kelam. Nah, jadi pada saat-saat mereka masa-masa yang kelam, pencarian ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kesedihan atau keraguan, iman tetap berperan penting dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sudah dicoba mereka, ya, walaupun sulit, ya, ketika kelam, untuk mengalami masa-masa yang kelam itu mereka sulit untuk mencari dan menunjukkan, ya, bahwa kehadiran Tuhan. Tapi katanya meskipun berada dalam kesulitan atau keraguan, jadi ada kesulitan dan ada keraguan, di manakah Tuhan? Namun katanya iman, percaya tetap berperan penting, ya, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi iman merupakan modal utama dalam menghadapi situasi yang sangat gawat, ya, mengalami kesulitan dan gelombang badai yang dialami di pembuangan. Iman mereka tetap teguh. Jadi doa mereka, ya, di tanah pembuangan itu dikuatkan dengan iman yang teguh. Walaupun mengalami kesulitan dalam pembuangan, tapi mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan hal tersebut adalah perjalanan yang normal dalam kehidupan beragama. Nah, jadi artinya tantangan dan situasi dan dikuatkan dengan iman, inilah sebagai digambarkan dalam kehidupan yang beragama. Kalau kita sudah beragama, bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, selalu yang kita dulu adalah iman, percaya kepada Tuhan, bahwa semua situasi akan indah pada waktunya. Itulah harapan daripada bangsa Israel pada waktu di pembuangan yang disampaikan oleh Mazmur ini, pemazmur, ya. Dan kalau tidak adalah kaum Korah, ya, yang menyampaikan ini, kaum Korah, Mazmur Korah di pembuangan. Dan dia, Korah ini adalah seorang yang kelompok musik daripada Raja Daud. Nah, jadi apapun tantangannya mereka dianggap begitulah kehidupan yang beragama. Pada saat kita ditekan, pada saat kita susah, pada saat kita mengalami kesulitan, iman percaya kita tidak akan goyah sedikit pun. Itulah membuat kita menjadi eksis. Nah, kemudian bacaan pagi kita ambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 23b sampai 33. Nah, Petrus dengan Cornelius, ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa pesuruh daripada Cornelius yang ada 3 orang, 2 orang pesuruh dan 1 tentara, itu diminta oleh Petrus untuk menginap mereka di rumah Simon. Nah, kemudian setelah menginap, pada pagi hari atau keesokan harinya mereka pergi bersama-sama, ya, berangkat untuk memenuhi undangan daripada Cornelius. Nah, kemudian setelah mereka sampai di Kasarea, ya, tempatnya Cornelius itu, di sana sudah berkumpul banyak orang. Memang Cornelius sengaja mengundang banyak orang untuk, ya, mencoba melihat apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Petrus pada mereka. Maka Cornelius
mengundang Petrus. Nah, setelah mereka berkumpul, ketika Petrus sampai, itu Kornelius langsung menyambut dia dan membawa masuk ke dalam dan memperkenalkan kepada semua kelompok itu. Nah, sementara Petrus ya waktu datang, jadi Kornelius ini sujud menyembah karena saking setianya kepada Tuhan, karena menganggap bahwa Petrus adalah merupakan wakil daripada Tuhan. Dia sujud menyembah. Tapi Petrus mengangkat tangannya. Saya adalah manusia biasa, kata Petrus. Jadi mereka berjalan dan lalu masuk ke dalam. Nah, kemudian setelah mereka melihat banyak orang berkumpul di situ, setelah dilihat oleh Petrus, maka Petrus mengatakan demikian. Saudara-saudara sendiri tahu bahwa orang Yahudi dilarang oleh agamanya untuk mengunjungi, berhubungan dengan orang-orang dan bangsa lain. Ini Petrus mengatakan nih. Jadi dengan bangsa lain, ya. Yahudi itu melarang berkumpul bersama dengan Yahudi. Petrus menyampaikan. Apa sebabnya Petrus mengatakan seperti itu? Karena dikatakan bahwa dilarang ya oleh agama Yahudi untuk mengunjungi dan berhubungan dengan orang-orang dan bangsa lain. Jadi kenapa? Karena Cornelius adalah seorang Italia, ya, seorang perwira kapten. Sedangkan Petrus adalah Yahudi. Nah, apabila ini bertemu, nah ini dilarang. Artinya tidak mungkin bisa berhubungan gitu. Orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, apalagi pertemuan seperti itu. Nah, tetapi Petrus mengatakan, Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh ya menganggap siapapun juga najis. Jadi Allah sudah menunjukkan kepada Petrus menganggap bahwa tidak boleh siapapun manusia dianggap najis, Yahudi dan non-Yahudi. Karena dengan penglihatan Petrus pada waktu itu, ya, Tuhan Allah memberikan semua binatang berkaki 4, semua binatang yang menjalar, dan semua burung diperintahkan untuk sembelih dan makanlah. Tidak ada lagi najis. Jadi semua adalah ciptaan Tuhan halal. Apalagi manusia, ya, ciptaan Tuhan. Sehingga semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini adalah halal. Jadi tidak ada lagi najis berhubungan satu sama lain. Inilah yang dikatakan Petrus bahwa saya tidak boleh menganggap siapapun juga najis, ya, atau haram. Karena Allah sudah mengatakan binatang-binatang sendiri tidak ada lagi yang haram, apalagi manusia. Nah, itulah sebabnya ketika tim minta kepada saya untuk datang, saya tidak berkeberatan datang. Jadi itu alasan Petrus. Jadi walaupun dalam tersebut, undangan tersebut, dalam tradisi Yahudi itu aturan agamanya tidak boleh. Ya. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, kalian tidak akan selamat hanya diatur oleh hukum-hukum agama. Tapi dengan menerima Yesus Kristus, itulah penyempurnaan untuk semuanya. Nah, kemudian Petrus mengatakan, sekarang saya datang, katanya. Nah, kemudian, mengapa Tuhan minta saya datang? Nah, ini pertanyaan Petrus. Kemudian Cornelius itu
menceritakan semua yang dia alami. Bahwa 3 hari lalu, kira-kira pada waktu seperti ini katanya, ya sekitar jam 3 ya sore. Nah, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang laki-laki dan mempunyai baju yang berkilauan berdiri di depannya. Nah, kemudian ada kata-kata daripada laki-laki tersebut. Apa katanya? Jadi pada waktu itu Cornelius berdoa, ya, dia tutup rumahnya pada jam 3. Nah, sehingga datanglah seorang laki-laki dengan menjawab, doamu dan kemurahanmu diterima oleh Allah dan diingat. Inilah jawaban daripada laki-laki tersebut, dan itu adalah merupakan seorang malaikat. Kemudian ada pesannya kepada saya, suruh orangmu pergi ke Yope. Di sana ada Simon Petrus menginap pada rumah seorang penyamak kulit bernama Simon. Pergilah ke sana dan undang mereka bertemu dengan kamu. Itulah pesan daripada malaikat. Maka saya menyuruh pegawai saya dan dikawal oleh tentara saya untuk pergi menemui Bapak. Itulah dikatakan oleh Cornelius. Itu sebabnya saya segera menyuruh orang pergi. Dan sungguh baik hati untuk datang kemari. Jadi dia menganggap Petrus itu sungguh sangat baik hati, bisa datang kemari. Nah, sekarang dia bilang oleh Cornelius ini yang bukan Yahudi, ya, dia orang Italia. Sekarang kami semua berkumpul di sini di depan Allah untuk mendengarkan semua yang telah Allah suruh, ya, yang Allah suruh dan Tuhan kepada kami. Jadi Allah, ya, yang sudah menyuruh Tuhan untuk datang kepada mereka, dan mereka minta pencerahan dan apa yang mau disampaikan oleh Petrus. Sampai di sini kita akan melihat apa khotbah daripada Petrus, ya, kepada Cornelius dan semua undangannya di rumah Cornelius. Mari kita lihat episode berikutnya besok pagi. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Bacaan malam. Bacaan malam, nah, kalau tertulis dalam Almanah HKBP itu adalah dibilang Kolose 11 ayat 13 sampai 14. Setelah saya cek, ternyata itu adalah Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dan ini sesuai dengan pengarahan Sekjen HKBP Amang Pendeta Victor Tinambunan. Disampaikan kami di WA itu benar adalah Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Doa terima kasih. Nah, ini nyambung, ya, dengan doa Cornelius, ya. Dan pada waktu Petrus juga berdoa, maka dia melihat penglihatan. Semua yang dihalalkan oleh Tuhan dilihat oleh Petrus. Nah, kemudian doa terima kasih. Nah, Ia telah melepaskan kita dengan kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Nah, ini jadi artinya doa ucapan terima kasih ini kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, memindahkan dari kuasa kegelapan menjadi kuasa kerajaan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini sesuai dengan pernyataan Tuhan, ya, dalam Yohanes, ya, 14 ayat 6, ya.
Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka Dia mengirimkan anak yang tunggal Tuhan kita supaya orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa doa terima kasih bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Yang dikasihi Tuhan siapa? Yesus. Pada waktu Dia dibaptis, ya, langit terbuka. Dan ada kata-kata suara dari Allah, dari langit, dari surga, dikatakan begini. Inilah anak kesayanganku. Kepadanya lah aku berkenan. Dan Dia menyenangkan hatiku. Ini kata Allah. Nah, di sini juga dikatakan tadi adalah kita sudah diambil dari kuasa kegelapan menjadi kekuasaan kerajaan anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus. Nah, begitu kita sudah masuk dalam kuasa Yesus, ya kita mengucap syukur karena jaminan hidup yang kekal sudah ada. Nah, oleh karena itu kita dibebaskan, ya, dari dosa-dosa kita dan telah diampuni. Maka terpujilah Tuhan Allah dengan segala kemurahan dan kasih setianya, sehingga kita sampai pewaris kerajaan surga dan terlepas dari dosa-dosa kita. Inilah kita mengucap syukur dalam segala hal, ya. Mazmur 50 pasal 50 ayat 23. Mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan lapang untuk diri kita. Nah, begitu kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka kita menjadi pewaris kerajaan surga. Kerajaan di mana Tuhan Allah pemimpin di sana langsung dengan manusia, yaitu life after life, the news of Jerusalem. Di Yerusalem yang baru, undangan Allah dalam perjamuan pesta dengan menyiapkan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas tinggi, dan Allah sendiri yang menyuguhkan itu kepada kita. Itulah the news of Jerusalem. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan besok kita akan melihat kelanjutan apa khotbah Petrus kepada Cornelius dan kawan-kawan waktu dia mengundang Petrus, ya, datang ke rumahnya. Kita lihat besok lanjutannya. Sekian firman Tuhan pada hari ini dan Tuhan memberkati. Amin.